71 orang tewas. Tapi 2 tahun kemudian, seorang ayah datang ke rumah orang yang ia salahkan, dan malam itu dia mengakhiri semuanya. Semuanya terjadi dalam hitungan detik di langit malam, 2 pesawat, 1 keputusan, dan semuanya hancur. Tapi tragedi itu tidak berhenti di sana, karena 2 tahun kemudian rasa kehilangan berubah jadi pembunuhan. Tahun 2002, di langit dekat Berlingen, Jerman, 2 pesawat saling mendekat. Di ketinggian yang sama, 1 membawa penumpang, termasuk anak-anak yang sedang menuju liburan. Yang lain, pesawat kargo penuh muatan di bawah mereka. Di ruang kontrol, hanya ada 1 orang yang mengawasi semuanya, dan malam itu beberapa sistem utama sedang mati. Artinya, dia tidak bisa melihat semuanya. Lalu, peringatan mulai berbunyi. 2 pesawat itu tinggal beberapa detik sebelum bertabrakan. Di kokpit, alarm otomatis menyuruh mereka naik, tapi dari darat, seorang manusia memberi perintah berbeda. Dalam beberapa detik, mereka harus memilih, mengikuti mesin atau percaya pada manusia. Mereka memilih manusia, dan mereka tidak tahu. Pesawat lain justru melakukan kebalikan. Beberapa detik kemudian, di ketinggian lebih dari 10.000 meter, 2 pesawat itu datang dari arah berbeda. Di ketinggian yang hampir sama, lintasan mereka perlahan saling mendekat. Bukan dari depan, bukan dari belakang, tapi menyilang dari samping. Dan dalam satu momen yang tidak bisa diperbaiki, tidak ada ruang untuk menghindar. Mereka akhirnya bertabrakan. Bukan sekadar benturan, tapi kehancuran di udara. Badan pesawat hancur seketika. Potongan-potongan jatuh ke bumi. Dalam hitungan detik, semuanya berakhir. 71 orang tidak pernah sampai tujuan. Tapi tragedi itu belum benar-benar selesai. Di antara mereka, ada 1 keluarga, seorang pria bernama Vitali Kaloyev, istri dan 2 anaknya ada di pesawat itu. Dalam 1 malam, dia kehilangan segalanya, bukan hanya keluarga, tapi seluruh hidupnya. Tidak ada perpisahan, tidak ada kesempatan kedua, hanya keheningan. Dan 1 pertanyaan yang terus menghantui, kenapa ini bisa terjadi? Dan jawaban dari pertanyaan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Investigasi dimulai, dan perlahan kebenaran mulai terungkap. Ini bukan 1 kesalahan, tapi rangkaian keputusan yang saling bertabrakan. Di ruang kontrol malam itu, hanya ada 1 orang, Peter Nielsen. Dia bekerja sendirian, mengawasi beberapa layar sekaligus. Beberapa sistem penting sedang dimatikan untuk perbaikan. Artinya, peringatan tidak datang tepat waktu. Saat situasi memburuk, dia harus mengambil keputusan dalam hitungan detik, dan 1 instruksi datang di waktu yang salah. Masalahnya, pilot sudah menerima instruksi lain dari sistem otomatis. 2 perintah berbeda. Di saat yang sama, dalam prosedur resmi, pilot seharusnya mengikuti sistem otomatis, tapi malam itu, mereka memilih instruksi dari manusia. Dan 1 keputusan kecil itu mengubah segalanya. Saat mereka memilih, semuanya sudah terlambat. 2 tahun berlalu, tapi bagi Vitali Kaloyev, waktu tidak menyembuhkan apapun. Setiap hari, dia mengingat malam itu. Istrinya, anak-anaknya hilang selamanya. Dia tidak hanya kehilangan keluarga, dia kehilangan alasan untuk hidup. Dan 1 hal terus tumbuh, kemarahan selama 2 tahun. Dia hidup dengan 1 pikiran, seseorang harus bertanggung jawab. Dia mencari jawaban, dia mencari seseorang untuk disalahkan. Dan akhirnya, dia menemukan nama itu, Peter Nielsen. Dia menemukan alamatnya. Dan suatu malam, dia datang ke rumah itu. Saat pintu itu terbuka, dia berdiri di hadapan orang yang ia salahkan, bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang sudah kehilangan segalanya. Bukan untuk berbicara, bukan untuk meminta penjelasan. Di depan keluarganya, dia menyerangnya. Dan dalam beberapa detik, tragedi itu terjadi lagi. Kali ini, bukan di langit, tapi di depan sebuah rumah. 1 kesalahan di langit berakhir dengan kesalahan lain
Dan pertanyaannya, apakah ini keadilan atau hanya tragedi yang berulang? Dunia terkejut. Seorang ayah yang kehilangan segalanya berubah menjadi pelaku pembunuhan. Sebagian orang menyebutnya kejahatan, tapi sebagian lainnya melihatnya sebagai luapan duka yang tidak tertahankan. Dia ditangkap, diadili, dan dipenjara. Tapi bahkan setelah itu, perdebatan tidak pernah berhenti. Apakah dia seorang pembunuh atau seorang ayah yang hancur oleh kehilangan? Dan satu hal tidak pernah benar-benar selesai. 71 orang tewas di langit malam itu, tapi satu orang tidak pernah benar-benar keluar dari tragedi itu. Vitali Kaloyev tidak hanya kehilangan keluarganya, dia kehilangan dirinya sendiri. Dan pada akhirnya, rasa kehilangan itu berubah menjadi tragedi baru. Kadang, tragedi tidak berhenti. Saat semuanya berakhir, kadang ia berpindah dari satu kejadian ke dalam diri seseorang. Dan di sana, ia terus hidup. Kalau kamu di posisinya, apa yang akan kamu lakukan?